Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lutfia Melani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut pendapat saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai kebajikan, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selain disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan. Salah satu nilai kebajikan yang saat ini diterapkan di SMP Negeri 1 Papar yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang diterapkan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Yang kedua ada motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Setiap murid mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Di sini ada 3 motivasi yang berbeda dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, serta motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi eksternal yang berada di luar diri siswa itu sendiri. Sedangkan motivasi internal yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik atau internal ini, yaitu dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid dan menumbuhkan motivasi internal. Kemudian kita mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama ada hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang akan terjadi, serta mereka tidak dilibatkan dalam suatu kesepakatan, sehingga hukuman bersifat mendadak tanpa diketahui oleh siswa. Hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang sangat menyakitkan bagi siswa.
Yang kedua ada konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ia melanggar suatu kesepakatan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid-murid untuk melakukan suatu perubahan yang baik dan perbuatan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 2004. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh guru memiliki dampak jangka panjang yang kurang baik bagi siswa. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya di sini adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan akan memicu suatu tindakan negatif dari siswa. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan kepada murid. Yang pertama, penghargaan akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan akan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada siswa. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kesepakatan ini juga telah disepakati oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kesepakatan atau keyakinan sekolah yang telah dibuat. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, mendapatkan penguasaan. Yang keempat, mendapatkan kesenangan. Dan yang kelima, mendapatkan kebebasan. Yang kelima ada posisi kontrol seorang guru. Seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol dalam menghadapi setiap permasalahan pada murid. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru yang paling utama yaitu
harus menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Maksud seorang guru menjadi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid untuk menyelesaikan suatu masalahnya sendiri. Yang keenam yaitu ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer biasanya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari materi yang telah dipaparkan, berikut ini adalah koneksi materi dari modul 1.1, modul 1.2 sampai modul 1.4. Berikut ini adalah pemaparan dari modul koneksi budaya 1.1 positif terhadap filosofi filosofi Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro, Dewantoro, kemudian budaya yang positif kedua terhadap terhadap nilai guru penggerak, dan dan yang budaya ketiga positif terhadap visi guru penggerak. Koneksi yang pertama yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Koneksi yang kedua yaitu budaya positif dengan nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Koneksi yang ketiga yaitu budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah refleksi saya dalam mempelajari modul 1.4. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghina. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan. Refleksi yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi adalah sudah mulai memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai pada pagi hari dan melaksanakan berdoa sebelum perasaan saya sangat termotivasi yang harus diperbaiki adalah posisi sesuai dengan nilai-nilai harusnya sebagai manajer. Refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Misalnya dengan saling senyum sapa pada pagi hari dan berdoa sebelum dimulai pelajaran. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu masalah. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dalam menyelesaikan suatu masalah. Refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, anak-anak setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan tidak ada manusia yang sempurna. Refleksi yang ke-8, sekaligus refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut pendapat saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilaksanakan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Cukup sekian video kali ini, tetap semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.